Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita mau narik live on beat di hari Jumat nih, di malam Jumat. Posisi udah jam 12 lewat. Kita mau coba ngalong ya. Mudah-mudahan sih orderannya tetap lancar, tetap cerot seperti biasanya. Dan yang pasti mudah-mudahan cuacanya cerah ya, biar orderannya tetap lancar. Oke, buat teman-teman semua, salam satu aspal. Cerot. Oke, langsung cerot. Oke, ini jemput di Wijaya 2 nih, antran ke daerah Kemandoran. Ini harganya nih lumayan nih ya. Oke, kita jemput aja nih orderan penglaris. Ya, mudah-mudahan cuacanya cerah ya, biar kita bisa online sampai pagi. Alhamdulillah nih udah kelar nih, lumayan nih, harga 20.000. Oke nih, enaknya kita melipir ke daerah Rawabelong aja ya. Mudah-mudahan sih biasanya daerah Rawabelong orderannya lumayan rame. Oke, kita melipir tipis aja. Langsung cerot. Oke nih, jemput di daerah Binus Syahdan nih, lumayan nih, jemputnya lumayan jauh. Antrannya ke daerah Serpong Utara ya, persisnya daerah Geraha Raya ini. Oke, kita jemput aja mumpung jalanan sepi, jalanan lancar. Alhamdulillah udah kelar, dikasih 50.000. Oke nih, argo pausnya udah diturunin. Sekarang kita enaknya melipir kebut aja ya, arah balik ya. Bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Oke, kita sekarang melipir balik aja. Langsung cerot. Oke nih, jemput di Rumah Sakit Medika Lestari daerah Ciledug, antran ke Larangan. Nih harga cebong ya, nggak apa-apa, kita gas aja, lumayan buat nambah-nambah trip. Oke, kita jemput aja mumpung jalanan masih sepi, masih lancar. Alhamdulillah nih udah kelar, harga 12.000 dikasih 20.000, customernya baik. Oke nih, pendapatan baru dapat 3 trip dengan duit 71.000. Oke, enaknya kita melipir arah balik aja ya, bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Langsung cerot. Oke nih, jemput di Gandaria City Mall nih, antran ke Mall Basura nih, lumayan nih, harga paus. Oke, kita jemput aja, takutnya nanti di cancel customer. Oke, kita OTW aja mumpung jalanannya masih sepi, masih lancar. Alhamdulillah nih udah kelar, udah nyampe Mall Basura. Pendapatan baru dapat 4 trip dengan duit 107.000. Oke, enaknya kita ke arah stasiun Jatinegara aja nih. Sekalian kita mau cari makan dulu, kita sahur dulu, nanti kita lanjut lagi. Sekarang OTW stasiun Jatinegara. Oke nih teman-teman, kita sarapan dulu nih, sahur dulu nih. Posisi ada di stasiun Jatinegara. Oke teman-teman, kita sahur dulu aja. Langsung cerot. Oke nih, jemput di stasiun Jatinegara nih, antran ke daerah Kramat Jati. Ini harga lumayan ya. Oke, kita jemput aja mumpung jalanannya masih sepi, masih lancar. Kita OTW aja. Alhamdulillah nih udah sampai, udah kelar, dikasih tip goceng. Alhamdulillah, makasih masnya baik. Ini pendapatan baru dapet 5 trip dengan duit 136.000.
Oke lah, enaknya kita melipir ke arah PGC aja ya, sambil melipir pelan-pelan aja. Bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Langsung cerot. Oke nih, jemput di daerah Batu Ampar Kramat Jati, Argo Cebong, antran ke daerah Rawajati. Oke teman-teman, alhamdulillah nih kita udah sampai. Pendapatan baru dapat 6 trip dengan duit 147.000. Oke lah kalau gitu, enaknya kita melipir-melipir tipis aja, arah balik aja ya. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Langsung cerot. Oke nih, jemputnya di Bangka 2 nih, jemputnya lumayan jauh banget nih. Aduh, kita jemput OTW gas aja lah mumpung masih cerot. Ini Argo lumayan nih, anteran ke daerah Matraman. Ini jemputnya lumayan jauh ya, kita kebut aja biar nggak di cancel customer. Alhamdulillah nih udah sampai, udah kelar. Pendapatan baru dapet 7 trip dengan duit 174.000. Oke, sekarang posisi ada di daerah Matraman nih. Enaknya kita melipir ke arah Tebet aja ya. Biasanya daerah Tebet sewanya lumayan rame. Cerot lagi. Waduh nih lumayan nih, Argo Paus. Jemputnya di daerah Tebet nih, lumayan jauh nih jemputnya. Antran ke daerah Kedaung Ciputat. Oke lah kita jemput aja mumpung jalanan masih sepi, masih lancar dan cuacanya cerah. Alhamdulillah nih udah sampai Kedaung nih Ciputat. Pendapatan baru dapet 8 trip dengan duit 223.000. Ini sekarang kita enaknya istirahat dulu nih, kayaknya mata lumayan ngantuk nih, tadi habis sahur. Kita mau istirahat dulu nih sebentar karena mata sedikit ngantuk. Oke, selamat malam teman-teman. Sekarang saya mau lanjut narik di sesi 2. Tadi di sesi 1 kita start ngalong ya sampai jam 8 kurang seperempat. Tapi tadi saya istirahat sahur setengah jam, makan dulu terus istirahat. Tadi pagi ngantuk banget, itu lumayan lama sekitar 45 menit lah. Kurang lebih saya istirahat itu sekitar 1,5 jam kurang lah itu totalnya. Jadi total sesi 1 kita dapat 9 trip dengan duit 243.000. Total jam kerja itu sekitar 6,5 jam. 6,5 jam kita dapat 9 trip dengan duit 243.000. Sekarang kita mau lanjut di sesi 2. Ya mudah-mudahan orderannya masih rame ya. Soalnya hari ini nih hari libur. Kita 3 hari libur. Orderannya ya lumayan sepi lah. Ya kita coba aja ya, mudah-mudahan orderannya tetap lancar, tetap rame, tetap cerot seperti biasanya. Salam satu aspal, cerot. Langsung cerot. Oke nih Argo Cebong nih deket banget, cuman 1 kilo. Jemput di Gandaria Tengah, antran ke apartemen Gandaria Heights. Oke nih kita jemput aja nih karena deket banget nih Argo Cebong. Gak apa-apa, lumayan buat nambah-nambah trip. Alhamdulillah nih udah sampai apartemen. Oke nih orderan penglaris nih. Total pendapatannya baru dapat 10 trip dengan duit 253.000. Oke lah kita melipir tipis saja di sekitar ya, mudah-mudahan sewanya masih rame, masih cerot. Oke, cerot lagi. Oke nih jemput di Mall Gandaria City nih. Antrannya ke daerah Depok, daerah Krukut Limo. Nih Argo Paus. Gak apa-apa lah kita jemput aja walaupun dilempar ke pinggiran, yang penting tetap cerot.
Alhamdulillah nih udah sampai Depok. Pendapatan total baru dapet 11 trip dengan duit 299.000 ya. Oke lah, enaknya kita melipir-melipir tipis balik aja ya. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Cerot cerot cerot. Oke nih dapet paus jemput di Gandul, antaran ke stasiun Matraman. Nih lumayan nih, argo paus kita dibuang ke tengah. Oke lah, kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai stasiun Matraman. Total pendapatan baru dapat 12 trip dengan duit 351.000. Oke lah, kita melipir-melipir aja ke arah stasiun Senen aja ya. Ya mudah-mudahan ada sewanya. Bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Alhamdulillah nih kita dapat gosen. Barusan kita setara ke arah Kalideres karena ada urusan ya. Ini kita masuk dapat gosen jemput di daerah Cikini. Antarannya ke perumahan Citra 3 Kalideres. Oke lah, kita jemput aja ya. Karena ini setara, kita jemput aja. Alhamdulillah nih kita udah nyampe Citra 3. Ini argo 71.000 dikasih 80.000, di kita digenepin dikasih tip 9.000. Alhamdulillah, ini posisi udah jam 12 lewat 10 menit. Kita enaknya OTW aja kita karena ada urusan. Pendapatan baru dapet 13 trip untuk hari ini. Oke, selamat malam buat teman-teman semua. Semoga akunnya tetap keadaan cerot dan semoga sehat-sehat selalu. Oke, untuk mata kuliah hari ini judulnya waspada akun berubah karena efek orderan melimpah menjelang lebaran. Jadi ntar teman-teman gak usah heran kalau nanti mungkin mulai Senin ya, mungkin mulai Senin besok orderan Gojek besok itu melimpah ruah, entah dia di Goret, entah dia di GoFood, dan terutama di Gosen. Jadi ntar teman-teman jangan heran kalau misalkan nanti ada pemain Goret berubah jadi akun Gosen, dan pemain GoFood jadi nanti berubah jadi Gosen. Itu efek dari emang orderan kita melimpah terutama di Gosen. Jadi teman-teman ya kudu waspada aja karena emang orderan kita melimpah gitu. Sebelumnya kita spill dulu nih teman-teman pendapatan hari ini. Tadi di sesi 1 kita kerja 6,5 jam dengan dapat 9 trip 243.000. Dan dilanjut di sesi 2 tadi kita start jam 8 sampai jam 12 malam lewat 10 menit lah. Itu sampai jam 12 malam lewat, kita kerja 4 jam lebih dikit. Dapat cuman 4 trip mas, cuman dapat 4 trip bang, pendapatan 162.000. Jadi total semuanya kita kerja 11 jam kurang, nggak nyampe 11 jam lah, 11 jam kurang, sekitar 10,5 jam, dapat cuman 13 trip dengan duit 405.000. Itu hampir rata-rata kebanyakan argo-argo paus ya, itu hampir rata-rata kebanyakan argo-argo paus, makanya kita dapatnya lumayan, dapatnya 405.000. Ya kalau dipikir ya lumayan lah. Jujur aja sebenarnya akun dosen juga lagi kurang bagus, tapi ketolong dengan argo-argo paus yang lumayan banyak. Itu faktor histori riwayat karakter akun. Ini maaf nih teman-teman, suaranya lagi kurang lagi nggak enak lah, lagi kurang sehat. Oke, sebelumnya kita kasih tahu dulu. Nanti ke depannya mungkin mulai Senin, bahkan bukan mulai Senin ya, mulai Minggu, Senin sampai ke depannya orderan kita akan melimpah ruah terutama di Gosen. Jadi teman-teman jangan heran kalau nanti Gosen nanti melimpah ruah, bahkan nggak ketolong dah. Jadi teman-teman jangan heran. Ini alhamdulillah nih di Jakarta set layanannya masih belum berubah artinya apa? Kita masih dikasih buat pilihan layanan.
cuman digoret doang di jam sore, kita dibikin otomatis nyala. Nanti kedepannya kedepannya Senin, kedepannya sampai Lebaran, kita nggak tahu apa nanti set layanannya, entah sama Gojek mau di loss seperti apa, nggak aktif semua maksudnya, atau masih seperti ini kita nggak tahu, karena antara Jakarta dengan daerah beda. Di Jakarta kita alhamdulillah yang diaktifin itu cuman digoret, jamnya pun jam sore. Tapi di daerah kita nggak sama bang, di daerah itu hampir rata-rata layanan aktif semua. Itu yang kadang-kadang kasihan, jadi dilema harus seperti apa, karena gosen melimpah. Kalau diambil terus nanti akunnya jadi gosen semua, nggak diambil ya nanti akunnya rusak, otomatis performanya juga hancur lah, otomatis kita harus nyortir barbar atau harus gimana, kita nggak tahu. Jadi solusinya seperti apa? Kalau menurut saya kalau buat Jakarta tetap kita narik seperti biasanya sambil nunggu perkembangan ke depan Senin, entah layanan aktif semua atau enggak, ya kita narik seperti biasanya, tetap kita mainin layanan sesuai sebelum-sebelumnya ya. Kecuali nanti kalau emang layanan aktif semua, nanti ada ilmu dari dosen harus seperti apa gitu. Untuk yang di daerah, kita berbicara yang di daerah yang hampir rata-rata layanan aktif semua. Entah dia dari jam berapa kita kurang tahu ya. Biasanya yang saya tahu sore. Jadi tetap mereka main pola seperti ya sebelumnya lah, yang seperti di konten-konten sebelumnya. Artinya apa? Kalau di akun goret ya goret, goput, gomat, gosop aja yang dinyalain, gosen jangan. Seandainya di jam layanan aktif semua, diusahain buat gosen dibikin sortir tipis-tipis aja bang. Sortir tipis-tipis artinya seperti apa? Untuk buat di daerah sortir tipis itu usahain jangan disortir barbar. Artinya apa? Yang diambil gosen tetap bawa bang, tapi argo-argo cebong aja, misalkan argo 10.000 gitu, tapi argo-argo jauh, argo sedang kalau bisa mending dilewatin aja. Dan diusahain manual beat, jangan auto beat. Jadi diusahain manual beat bang gitu. Jadi sebenarnya kalau di sistem seperti ini dilema juga bang, saya juga bingung gini. Kalau ini kan mau lebaran, masalahnya ya nanti kalau saya bilang lewatin atau jangan dinyalain, nanti nggak bunyi. Dinyalain diambil misalkan layanan lain kayak gosen gitu, nanti akun abang jadi berubah. Saya suruh sortir juga nanti takutnya salah, nggak disortir ya emang orderannya melimpah. Jadi emang serba salah bang. Sama aja ntar kita di Jakarta, Jabodetabek. Pengalaman saya di Gojek itu kalau nanti kita udah masuk menjelang mau lebaran itu ntar layanan bisa aktif semua bang. Jadi makanya itu bener-bener kita harus pinter-pinter mainin pola bang. Mungkin untuk saat ini kita oke lah, istilahnya masih bisa mainin pola karena pola set layanan ya, karena nggak aktif semua. Jadi masih bisa dimainin set layanannya ya. Nanti kedepannya kita nggak tahu, makanya nanti penjelasannya nunggu perkembangan ke depan, apa Gojek layanan set layanannya diaktifin semua atau enggak, kita kan nggak tahu gitu. Nanti aja ke depannya kita bahas seperti apa, harus seperti apa. Untuk saat ini set layanan masih bisa dimainin, jadi kita tetap pola nariknya seperti apa, seperti biasa. Dan diusahain jangan nyalain gosen, terutama akun-akun standar, akun tanggung itu jangan coba-coba nyalain gosen, nanti takutnya karakter akunnya jadi berubah gosen. Jadi untuk sementara nyalainnya cukup digoret aja, GoFood boleh, GoMart boleh, GoShop boleh gitu. Untuk level-level yang sedang, tapi untuk level-level yang tinggi usahain satu aja bang, goret bang. Untuk level-level tinggi gak usah aneh-aneh, gak usah neko-neko, biar karakter akunnya lebih kuat lagi. Dan kita pinter-pinter mainin jam. Di saat jam set layanan aktif semua, usahain kita narik online-nya di luar jam set layanan aktif semua. Jadi kita harus pinter-pinter mainin waktu bang, jangan kita sembarangan narik ini. Kita harus pinter-pinter supaya akun gak rusak. Jadi ini buat temen-temen nih, nanti jangan heran nih, saya ingetin juga. Nanti di konten sebelah jangan heran kalau nanti dia mulai narik lagi, mulai sombong lagi, mulai nyortir lagi. Karena apa? Orderan melimpah. Coba kemarin selama sebulan lebih, 2 bulan narik, dia nggak berani live on beat, nggak berani nampilin. Kenapa? Karena akunnya nyungsep. Mulai besok nih Senin, mereka mulai aktif lagi, mulai berkoar. Karena apa? Orderan melimpah. Jadi teman-teman nggak usah kaget, nggak usah heran gitu. Jadi untuk sementara menurut saya sih
seperti itu. Oh ya, tadi teman-teman juga banyak yang nanya, bang lu disenggol bang, dicolek. Biarin aja bang, katanya ilmu dosen itu sesat, ilmu dosen itu pokoknya sesat lah, kita dibilang apalah, sampai diceramen tentang agama. Biarin aja bang, itu sah-sah aja. Apa dosen marah? Enggak bang, sumpah dosen gak marah. Itu kan menurut pendapat dia, katanya ilmu dosen itu sesat. Terserahlah, hak-hak dia, sah-sah aja dosen gak marah walaupun dikatain ilmu dosen sesat. Tapi yang menilai itu teman-teman semua, netizen semua. Yang sesat itu ilmu dosen atau ilmu sebelah, gitu aja. Kalau saya emang nggak ambil pusing bang, bawa adem aja, biarin aja. Kita mau dibilang apa Firaun lah katanya, dibilang katanya apalah, dibilang sesat lah ilmunya, biarin aja bang. Kita nggak usah panas, biarin aja. Itu sah-sah aja dia mau ngatain kita ilmu sesat. Tapi kebalikannya, kalau dia dikatain ilmu sesat jangan marah dong. Harusnya ngapain marah? Saya nggak nyebut nama, nggak nyebut inisial, nggak nyebut apa-apa. Kok dia tersinggung? Berarti kan dia ngakuin kalau dia sesat, kalau dia merasa tersinggung. Kalau dia nggak tersinggung, ngapain dia harus marah, harus tersinggung? Bener nggak? Ini fakta, kita netizen aja deh yang menilai dah. Kalau abang tersinggung, istilahnya berarti abang ngerasa kalau ilmu abang sesat. Kalau abang nggak tersinggung, berarti kan abang nggak merasa. Gitu aja, hidup simple. Saya dikatain ilmu sesat, saya terima, nggak masalah, itu sah-sah aja. Setiap orang tuh berhak menilai bang. Saya ingetin, setiap orang berhak menilai mana yang sesat, mana yang enggak. Kalau menurut abang saya sesat, itu hak-hak abang, itu sah-sah aja. Saya marah? Enggak bang, nggak marah, santai aja gitu. Yang menilai itu teman-teman semua, penonton semua, mana yang sesat, mana yang enggak, begitu aja. Jadi nggak usah repot-repot gitu, nggak usah pusing, panik ya kan. Dibilang sesat panik, saya dikatain sesat silakan gitu. Saya mau disumpahin, oh mudah-mudahan akun dosen gagu lu, silakan. Saya udah bosen makan sumpah orang-orang dari dulu. Gue sumpahin akun dosen gagu, silakan. Gojek itu ada ilmunya, bukan sekedar sumpah-sumpahan. Kayak anak kecil aja sumpah-sumpahan, ya elah. Gitu bang. Jadi kalau di Gojek itu ada ilmunya, bukan sekedar sumpah. Jadi jangan mau dibodohin dengan ilmu-ilmu agama. Ada tuh di konten sebelah itu, dia bukannya tutor Gojek, malah ceramah agama. Seolah-olah orang paling ahli agama, ahli hadis lah apalah. Ya ampun bang, ente konten Gojek apa konten ceramah agama? Kalau konten ceramah agama bang, mending dirubah kontennya, jangan tentang ojol tapi tentang ceramah agama. Jadi konten islami lah, tentang ceramah-ceramah agama. Begitu bang, kita tentang Gojek. Jadi jangan bawa sangkut paut dengan agama. Jangan sampai demi konten harus menjual agama. Itu nggak boleh bang, nggak bagus bang. Demi konten, demi cuan, bawa-bawa agama itu nggak boleh bang. Agama itu pribadi masing-masing. Kalau Gojek ya Gojek, jangan dibawa-bawa agama. Gojek kok dicampur aduk sama agama, gimana? Ini konten Gojek bang, bukan konten agama. Jadi saya ingetin gitu, jangan coba jual agama demi konten, demi cuan. Saya emang gak masalah bang, saya hidup di Gojek bang, ojek bukan di konten bang. Mau teman-teman gak suka channel dosen, silakan di skip, ya kan? Buat yang suka silakan ditonton, yang nggak suka di skip. Saya nggak takut bang, konten saya nggak laku, konten saya nggak ada yang mau ngikutin, nggak takut. Saya hidup di Gojek bang, bukan di konten. Ingat, beda dengan anda hidup di konten, bukan di ngojek. Anda mau sebulan setahun nggak ngojek, penghasilan anda dari konten, dari orang-orang member anda, langganan anda. Jadi anda nggak peduli. Beda dengan saya mau konten nggak laku, nggak masalah. Mau nggak ada yang ngikutin, nggak masalah. Saya hidup di ngojek, inget ya, bukan di konten, di ngojek. Jadi buat teman-teman yang mau ngikut dengan ilmu dosen ya silakan ikutin. Yang nggak suka skip aja, simple bang. Cuman jangan bawa-bawa agama. Nggak boleh bang, antara ngojek disatuin dengan agama. Ya sama juga apolitik diadu sama agama, nggak nyambung bang. Itu bang, saya cuma ngingetin doang. Jadi gak usah tersinggung. Saya juga gak tersinggung mau dikatain katanya apalah inilah, silakan, itu sah saja. Dosen gak marah, itu biasa bang, namanya setiap orang berhak menilai. Abang menilai dosen seperti apa, itu hak abang. Jadi seperti itu. Jadi ngapain harus marah? Saya mau dikatain apa, dibilang sesat, silakan. Setiap orang berhak menilai. Nanti yang menilai itu netizen, mana yang sesat, mana yang enggak, begitu aja, simple. Bener gak bang? Itu menurut versi dosen. Kalau menurut versi teman-teman ilmu dosen sesat, jangan ditonton bang. Saya nggak peduli bang. Abang nggak nonton, nggak subscribe, nggak apa, silakan. Saya nggak peduli. Kenapa? Hidup gue di ngojek, bukan di konten. Ingat itu ya.
Saya ingetin aja. Jadi kalau abang tersinggung ya berarti abang merasa sesat gitu aja. Ini buat klarifikasi aja. Bawa adem bang, apain bawa marah-marah. Kalau abang merasa tersinggung berarti kan bener. Kalau nggak tersinggung ya biasa aja lah bang. Gitu aja. Hidup itu simpel bang, bawa adem gitu. Kita cuma ngingetin penonton-penonton jangan sampai ada yang tersesat, terutama penonton-penonton baru. Tinggal menilai bang, mana yang bener, mana yang enggak, mana yang sesat, mana yang enggak. Jadi seperti itu. Kita hanya mengingatkan. Itu doang. Kalau masalah dia mau ngikut sebelah silakan. Kita juga nggak ngelarang, kita hanya mengingatkan sebagai manusia. Seperti itu. Kalau menurut kalian ilmu dosen sesat, jangan diikutin, di skip ya kan. Jauh-jauhin dah itu konten dosen. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke bang, kita lanjut lagi nih. Jadi ngomongin orang nih, jadi kita klarifikasi aja. Jadi intinya bawa adem, biarin aja. Dosen mau diomongin apa, nggak masalah. Dosen marah, nggak marah. Biarin, itu setiap hak, setiap orang punya hak. Sah-sah aja buat menilai seseorang. Dosen mau dibilang apa itu sah-sah mereka. Dosen nggak marah silakan, serang dosen silakan, itu hak kalian. Kalian yang menilai, netizen yang menilai, penonton yang menilai. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nih ke tema. Ini udah kebanyakan ngomongin orang, aduh nggak bagus. Oke, jadi untuk kedepannya, untuk di Jakarta sementara ini kan emang orderan udah mulai melimpah, terutama buat goret udah melimpah, terutama gosen lah. Itu gosen bener-bener melimpah bang. Kalau bisa dibilang nanti makin ke depannya makin parah. Mudah-mudahan aja sih, doa saya nanti di Jakarta itu set layanannya kita masih bisa mainin bang. Jangan sampai ntar aktif semua. Kalau aktif semua kacau bang nanti bang. Kita buat mainin polanya seperti apa nanti di konten selanjutnya aja bang. Saya kasih tahu cara mainnya kalau sampai layanan aktif semua dari pagi sampai malam. Nanti saya kasih tahu caranya bang, apa aja yang diambil. Nah kalau untuk daerah, karena Jakarta masih aman nih bang, masalah set layanan sementara ini masih aman. Kedepannya kita nggak tahu nih bang ya seperti apa ya. Nanti kita jelasin aja kalau emang udah terjadi set layanannya aktif semua. Untuk di daerah buat set layanan kan kebanyakan set layanan diaktifnya sore ya bang ya. Menurut saya, abang fokus narik di jam-jam sebelum set layanan itu aktif atau sesudah. Jadi itu fokus nariknya di jam-jam seperti itu, biar akun abang nggak rusak. Misalkan dari pagi abang bener-bener geber tuh sampai siang, itu sampai jam 3, abang bener-bener fokus di apa layanan yang abang mainin. Misalkan goret, fokus di goret aja. Misalkan nanti di jam sore set layanan aktif semua. Nah caranya buat yang daerah yang dinyala aktif semua ya ini. Maksudnya tolong disortir tipis aja, jangan barbar. Biasanya kalau karakter akun kuat bang, walaupun layanan aktif semua, nih karakter akun kuat ya, walaupun layanan aktif semua, dia tetap masuk goret bang. Kalau buat yang karakter akunnya kuat. Buat karakter akun yang gak kuat, saran saya sortir tipis-tipis. Tipis-tipis seperti apa? Khusus untuk gosen itu yang diambil argo-argo cebong aja bang. Jangan coba-coba ngambil yang kakap, yang paus. Jangan coba-coba nih buat penonton yang terutama yang di daerah, karena kita nggak samain nama Jakarta ya. Ini yang di daerah yang set layanan aktif semua, jangan coba-coba ngambil orderan gosen, paus, kakap, yang cebong-cebong aja. Misalkan yang sedang gimana bang? Kalau yang sedang itu tergantung lihat sikon. Kalau akunnya akun level rendah boleh diambil, tapi kalau buat level tinggi usahain dia ambil boleh, nggak boleh. Lihat persentase, usahain gosennya jangan banyak-banyak, saran saya itu. Dan jangan yang paus yang diambil. Sedang kalau emang lagi BU ambil nggak apa-apa. Kalau emang akunnya lagi kurang bagus ambil aja bang. Buat yang argo sedang, yang argo paus gimana? Argo paus jangan coba-coba bang. Nanti sekalinya abang ngambil argo paus, abang jangan kaget kalau ntar abang diuber gosen loh. Nanti giliran bukan di jam layanan aktif semua, nanti yang ada akun abang malah nggak bunyi-bunyi. Bener, saya nggak ngomong bohong. Nanti akun abang malah jadi nyalain yang lain nggak bunyi-bunyi. Giliran nyalain gosen, nanti abang baru bunyi jadi akun gosen malah. Itu yang bahaya. Buat kedepannya, buat besok Senin kedepannya sampai Lebaran ya, kita berbicara sampai Lebaran. Jadi seperti itu. Jadi kita waspada bener-bener. Nanti mulai Senin seperti apa sampai menjelang Lebaran seperti apa. Jadi set layanannya nanti aktif semua apa enggak kita nggak tahu. Saya nggak berani ngomong karena belum terjadi. Itu bang, kalau saat ini kan masih aman buat Jakarta, buat daerah kan set layanan rata-rata udah aktif semua. Jadi saran saya
buat order goret, GoFood, GoMart, GoShop, ambil aja bang, nggak apa-apa, kecuali Gosen, Gosen Paus, Gosen Kakap itu jangan dibawa, makanya dibikin manual bid, jangan auto bid. Jadi yang Kakap jangan dibawa, kalau argo-argo cebong gimana bang, bawa itu bang. Apa rusak? Enggak, kalau argo cebong nggak rusak. Kalau abang berani argo-argo gede dibawa, jangan heran nanti akun abang sampai lebaran jadi akun Gosen, jadi ntar goretnya kurang kuat, jadi ntar akun GoFoodnya kurang kuat karena apa, kehajar sama karakter akun di Gosen. Bahayanya akun Gosen itu seperti itu bang, bahayanya order Gosen itu ngerusak karakter akun bang, entah dia pemain GoFood, entah dia pemain goret, itu benar-benar ngerusak karakter akun. Artinya seperti apa bang, walaupun akun goret abang bagus, kalau udah dimasukin Gosen Kakak, percaya nggak percaya akun abang langsung rusak. Yang tadinya full goret bisa-bisa nanti nggak bunyi-bunyi goretnya, yang ada apa, abang diuber-uber Gosen. Itu bahayanya bang. Makanya nanti bener-bener polanya bener-bener kita harus hati-hati cara bermainnya kalau abang mau bertahan sampai nanti menjelang lebaran sampai masuk normal. Karena ini kan emang edisinya mau lebaran, jelas order melimpah, entah dia digoret, di GoFood pun melimpah, di goret pun sama melimpah. Orang yang nggak pernah pergi-pergi sekarang pada pergi-pergi, rame bang goret bang, saya nggak ngomong bohong, rame. Orang yang nggak pernah pergi-pergi sekarang orang banyak yang keluar, jadi seperti itu bang. Jadi saran saya kita harus bisa-bisa lihat sikon, harus cerdas lah bang. Kita dalam memainkan set layanan itu kita harus cerdas, kapan momennya kita istilahnya main layanan ini, atau kapan momennya kita bawa Gosen atau kita sortir tipis-tipis. Harus pinter-pinter mainin set layanan, jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman harus paham ya. Nanti kedepannya kita mau ngebahas buat orang-orang yang pengen mudik lebaran, gimana bang trik cara nariknya, cara ininya. Nanti besok, konten besok saya bikin kontennya bang, buat orang-orang yang pengen mudik lebaran, yang libur, mau libur seminggu atau 2 minggu, gimana caranya nanti biar di saat mereka balik ke Jakarta narik tetap gacor. Ada caranya bang, besok kontennya saya buat bang ya. Untuk saat ini karena kita udah mepet mau istilahnya minggu terakhir, kemungkinan kan set layanan nanti diacak-acak nih sama Gojek nih, apa dibikin aktif semua. Jadi saya ngebahas yang ini dulu yang penting. Nah konten besok kita akan ngebahas tentang trik cara buat istilahnya menghadapi liburan panjang, terutama buat yang lebaran, yang mau mudik libur panjang. Nanti saya kasih ilmunya bang, triknya menurut versi dosen. Oke buat teman-teman semuanya yang belum like silakan like, yang belum subscribe buat penonton lama, penonton baru jangan lupa di subscribe. Itu jangan lupa, yang pengen tahu ilmu tentang Gojek yang penonton lama jangan lupa di like, jangan lupa komen-komen. Jika ada pertanyaan boleh istilahnya komen-komen di pertanyaan. Oke ya buat teman-teman semuanya, saya rasa sampai di sini. Ini suara saya lagi kurang enak ya, lagi serak nih, istilahnya lagi bener-bener lagi kurang sehat ya. Oke buat teman-teman semoga akunnya tetap gacor seperti biasanya, cerot seperti biasanya, dan semoga sehat selalu. Oke buat teman-teman jangan lupa saya ingetin like, subscribe, dan komen. Buat teman-teman semua salam satu aspal, cerot.